Pahaha, mari kita lihat kau mencoba. Aku akan menunggu. Kau harus membuatnya menyenangkan untukku 200 tahun dari sekarang. Dari dalam penghalang, Yuan Li mengejek kami dan menyembunyikan keberadaannya. Pertama, kita tidak bisa mendiskusikan rencana kita di depan monster tua itu. Para pemimpin dari setiap kekuatan harus kembali ke wilayah mereka dan mulai mempersiapkan pembantaian di Gurun Langit dan Perang Besar 200 tahun ke depan. Cheongmun Jungjin berbicara dan salah satu lord dari negara timur yang dibalut perban putih, berteriak kepada kami. Dan para kultivator di tahap pembentukan inti dari seluruh benua harus berkumpul lagi lain kali untuk mempersiapkan pertemuan. Mari kita tentukan kapan kita akan bertemu lagi. Mengikuti kata-katanya, para kultivator pembentukan inti yang telah berbisik selama beberapa waktu mulai mengemukakan pendapat. Di antara mereka ada kultivator pembentukan inti, termasuk aku, yang telah kehilangan kerabat. Pria tua dalam pakaian berkabung berdiri di samping kastil Yuan Li dengan ekspresi kosong. Setelah beberapa saat, waktu dan tempat untuk konferensi pembentukan inti ditetapkan. 10 tahun dari sekarang. Lokasinya akan berada di Padang Rumput Utara, yang mudah diakses oleh para kultivator dari negara-negara terpecah di timur dan negara-negara Shengzi, Yangguo, dan Biokra di barat. Ini adalah desa suku pertama di Padang Rumput yang dibantai oleh Yuan Li. Undangan untuk pertemuan diberikan kepada kepala setiap klan, dan 3 dari kami, kultivator pembentukan inti tanpa faksi, juga menerima undangan. Dengan demikian, para kultivator pembentukan inti, setelah menerima waktu, tempat, dan undangan, mulai kembali ke wilayah asal mereka menggunakan teknik pelarian terbang. 2 kepala suku dari Padang Rumput Utara yang kehilangan kerabat dalam pembantaian di Gurun Langit. Cheongmun Jungjin, yang kehilangan Cheongmun Ryong. Ketiga kultivator lepas dan aku. Bahkan setelah semua kultivator pembentukan inti pergi, kami tetap menatap kastil hitam itu. 2 dari para pertapa, setelah beberapa saat, menekan kemarahan mereka dan pergi ke arah yang berbeda. Tetapi pria tua dalam pakaian berkabung dan aku, bersama Cheongmun Jungjin, tetap di sana hingga matahari terbenam. Menatap tajam pada kastil hitam itu, kami akhirnya menoleh ketika bulan mencapai puncaknya. Aku akan pergi sekarang. Aku perlu mengumpulkan sisa-sisa Ryong. Aku akan bergabung denganmu. Segera setelah kata, sisa, disebutkan, aku tiba-tiba tersadar dan melihat ke arah Biokra. Cheongmun Jungjin berkata kepada pria tua dalam pakaian berkabung. Tuan Wolyang, apakah kau tidak memiliki sisa untuk dikumpulkan juga? Tidak ada gunanya terus menatap monster tua itu, mari kita mundur dan merencanakan masa depan. Tidak masalah. Pria tua, Wolyang, menggeram dan berkata, cucuku dan istrinya tidak terbunuh dalam pembantaian ini. Mereka dibunuh sekitar 10 tahun yang lalu, dan aku telah mengembara di benua ini sejak saat itu, tidak dapat menemukan binatang itu. Melihat seni iblis yang ditinggalkan oleh monster tua dalam pembantaian ini, aku yakin dia adalah orang yang membunuh cucu-cucuku. Aku sudah mengumpulkan sisa-sisa mereka 10 tahun yang lalu, jadi jangan khawatir tentang aku dan pergi. Dimengerti. Aku membaca maksud yang terpancar darinya dan bertanya. Kau pasti sangat menyayangi keturunanmu. Tiba-tiba, dia berbalik menatapku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat mataku yang kosong, dia terkejut dan bertanya kembali. Siapa yang kau kehilangan? Kesayanganku, guruku, temanku, dan tetanggaku. Aku mengerti. Cucuku, dia adalah orang yang paling aku sayangi. Mungkin aku tidak tahu bagaimana perasaanmu, dan kau mungkin tidak tahu bagaimana perasaanku, tetapi mungkin kita merasakan sesuatu yang mirip. Tetesan, tetesan. Air mata yang bercampur darah jatuh dari matanya saat dia menggeram. Mungkin butuh ratusan tahun, tetapi aku ingin merobeknya dan mengawetkan dagingnya. Dia kembali menatap kastil terperangkap Yuan Li dan berkata, silakan kumpulkan sisa-sisa mereka yang hilang kali ini. Aku akan pergi besok. Aku akan menekan kemarahan ini dan menantikan hari di mana kita membunuhnya bersama.
Cheongmun Jungjin dan aku memandangnya sejenak. Tanpa sepatah kata pun, kami meninggalkannya dan menuju Biokra. Tak lama kemudian, kami kembali ke kota Cheonsaek. Wos! Kota Cheonsaek, setelah bertahan dari badai pasir gurun, dalam keadaan berantakan. Darah berceceran di mana-mana di dalam kota, dan temboknya penuh dengan lubang. Gerbang kota telah runtuh, dan hanya tembok yang hampir tetap utuh yang menunjukkan bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah kota. Di dalam, suasananya masih tragis. Tulang belulang dari banyak orang biasa dan kultivator tergeletak di mana-mana. Cheongmun Jungjin dan aku pergi ke tempat di mana tubuh mereka tergeletak. Kim Yang-hun, terpotong rapi menjadi 8 bagian. Buk Jung-ho, dengan leher yang hilang dan lubang di dantian. Cheongmun Ryong, dengan kayu darah yang tumbuh di seluruh tubuhnya. Buk Hyang-hwa, kehilangan bagian bawah tubuhnya. Sisa-sisa mereka, yang terpapar udara kering gurun selama beberapa hari, telah membusuk sebagian dan kemudian mengering, terawetkan dalam keadaan itu. Cheongmun Jungjin mendekati sisa-sisa Cheongmun Ryong secara diam-diam dan mulai dengan hati-hati menghapus kayu darah yang telah tumbuh dari dalam tubuhnya. Aku pertama kali mendekati Kim Yang-hun dan mengumpulkan 8 sisa tubuhnya. Inti dalamnya adalah hilang. Saat aku menyusun kembali tubuhnya, aku melihat bahwa dantian Kim Yang-hun juga tertusuk, dan inti dalamnya hilang. Aku kemudian berkeliaran mencari kepala Buk Jung-ho dan bagian bawah tubuh Buk Hyang-hwa. Aku menemukan sepotong daging yang tampaknya adalah leher Buk Jung-ho, tetapi bagian bawah tubuh Buk Hyang-hwa tidak dapat ditemukan. Dengan enggan, aku hanya mengambil leher Buk Jung-ho dan meletakkannya kembali di tubuhnya. Aku mengamati ekspresi mereka. Wajah Kim Yang-hun menunjukkan tatapan penyesalan. Tetapi entah bagaimana, Buk Jung-ho, Buk Hyang-hwa, dan Cheongmun Ryong mati dengan ekspresi damai, seolah mereka telah menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan. Aku harus pergi sekarang. Cheongmun Jungjin, setelah menghapus semua kayu darah dari sisa-sisa Cheongmun Ryong dan mengumpulkan tubuhnya, berbicara kepadaku sambil memegangnya. Jika kau ingin menghadiri pemakaman Ryong, datanglah ke rumah utama kami dalam sebulan. Aku tahu kau adalah teman Ryong, jadi aku akan menyambutmu. Dimengerti. Cheongmun Jungjin, dengan ekspresi penuh rasa sakit, memegang sisa-sisa Cheongmun Ryong dan terbang pergi dengan cahaya redup. Aku melihat sekeliling. Tulang belulang dan tubuh tergeletak di setiap arah. Noda darah yang mengering. Dan tubuh mereka yang telah mati, kurus dan terpelintir. Akhirnya, tubuh Buk Hyang-hwa, yang bagian bawahnya sepenuhnya hilang dan tidak dapat ditemukan. Gemetar, bergetar. Aku menggigit gigi dan tanganku bergetar. Aku memperluas kesadaranku di sekitar, mencari jiwa yang mungkin tersisa di tempat ini. Semua orang di sini telah menderita kematian yang salah, jadi aku bertanya-tanya apakah ada yang menjadi roh pendendam. Tetapi tidak ada satu jiwa pun yang tersisa, bahkan di antara para kultivator yang kuat, apalagi orang biasa. Harus ada rasa dendam, tetapi mungkin. Menatap matahari yang membara di langit, aku bertanya-tanya apakah energi yang intens dari kota Cheonsaek, yang terletak tepat di sebelah gurun, telah memaksa jiwa-jiwa yang tersisa untuk naik di bawah sinar matahari. Untuk waktu yang lama, aku berdiri dengan bingung di depan tubuh Buk Hyang-hwa. Realitas masih terasa agak tidak nyata. Aku berharap seseorang akan memberitahuku bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Berdiri di sana dengan bodoh, aku perlahan melihat wajah Buk Hyang-hwa. Wajahnya, yang mengering dan terpelintir dalam kematian, tercermin di mataku. Ah! Dan kemudian, akhirnya, realitas menghantam. Ah! 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 Ini adalah kenyataan. Aku berdiri di neraka yang mengerikan ini. Ah! Aku jatuh berlutut, merangkak menuju tubuhnya yang setengah hilang. Gemetar. Dengan perlahan, sangat perlahan, aku meraih tubuhnya, dengan hati-hati mengangkatnya agar tidak merusaknya lebih jauh, dan memeluknya.
Tubuhnya ringan. Lebih ringan dari bulu, setelah kehilangan bagian bawahnya dan mengering selama beberapa hari. Dengan erat, aku memeluk tubuhnya yang tersisa, menopang belakang kepalanya dengan satu tangan, dan menempelkan dahi aku ke dahi Hers. Dahi kami bersentuhan. Bahkan novel romansa kelas 3 pun tidak akan seabsurd ini. Kami bahkan tidak sempat mengungkapkan cinta kami satu sama lain. Semua hancur tepat sebelum pengakuan itu, seperti plot twist yang dibuat-buat oleh penulis kelas 3 untuk melodrama yang dipaksakan. Semua terasa dipaksakan dan dibuat-buat. Takdir, apa yang kau katakan padaku? Mengapa kau terus mengambil hal-hal dariku? Mengapa aku? Mengapa? 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 Keug-ug. Aku menjauh dari tubuh Buk Yang Hua dan memukul dadaku. Kagkurg. Bang. Bang. Saat aku memukul dadaku, kutukan dalam bentuk tulisan hitam muncul dari mulutku. Tik, tok. His. Aku bertanya-tanya ada berapa banyak. Aku menghitung kutukan yang muncul di sekelilingku sekitar 3.000, jauh melampaui tingkat pendiri yang menangani 108. Setiap seni bela diri membawa maksud penciptanya, dan memahami maksud ini adalah mencapai puncak seni bela diri tersebut. Maksud ini tidak terbatas pada seni bela diri tetapi juga ada dalam metode kultivasi. Akhirnya, aku menyadari maksud di balik mantra hantu jiwa yin, kesadaran yang diukir oleh penciptanya. Takdir manusia adalah penderitaan. Kehidupan manusia adalah kutukan. Dunia ini terbuat dari rasa sakit. Aku menggigit gigi. Air terjun emosi mengalir keluar. Pertama datang kemarahan dan rasa sakit. Kemudian putus asa dan kesedihan. Diikuti oleh rasa bersalah dan malu. Dan kebencian pada diriku sendiri. Aku minta maaf, anak-anak. Aku memikirkan murid-muridku yang terjebak karena keras kepalaku, kebodohanku, dan kelemahanku. Kemarahan, yang tertanam dalam diri mereka sebagian adalah milik mereka sendiri, tetapi juga diperkuat oleh jiwa terkutuk dari kerabat mereka yang ditanam oleh klan jin. Itulah sebabnya aku ingin menghentikan mereka. Saat itu, aku tidak berdaya, bodoh, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kekerasan bodoh itu adalah satu-satunya yang bisa aku lakukan. Aku tidak ingin melihat murid-muridku mati dengan menyedihkan. Tetapi sekarang, aku menyadari betapa bodoh dan keras kepalanya tindakanku. Aku minta maaf. Mungkin, bagi beberapa orang, ada kalanya mereka harus bergerak untuk balas dendam, bahkan jika itu berarti kematian yang menyedihkan. Aku menghentikanmu, dan sekarang aku akan membuat pilihan yang sama sepertimu. Aku merasa menyedihkan. Aku selalu begitu. Setiap kali aku mati. Setiap kali siklus berbalik. Aku selalu menyedihkan dan menderita. Ini bukan hanya tentang kehilangan orang yang dicintai. Sekarang, karena kematian Buk Yang Hua, aku menghadapi semua rasa sakit dan luka yang telah aku lupakan, yang tersegel oleh hidupku hingga sekarang. Memegang tubuhnya dengan hati-hati seperti kerajinan kaca, aku meratapi. Aku bersumpah. Darah di sekelilingku telah mengering dan berubah hitam. Bau darah samar, tersebar oleh badai pasir. Tetapi di sekelilingku, wilayah kesadaranku terwarnai merah darah. Sepertinya bau darah samar-samar menjangkau hidungku. Aku akan membunuhnya, mengambil inti emasnya, menghancurkannya, menarik jiwa naskentnya, merobeknya. Dikelilingi oleh kutukan hitam dan maksud merah, aku erat memeluk tubuh Buk Yang Hua, yang dibalut putih. Aku akan merobek anggota tubuhnya, menyebarkannya ke 4 arah. Aku merasa seolah ada lubang di dadaku. Sebuah lubang yang penuh dengan rasa sakit hingga membuatku mati rasa. Aku akan merobek sisa tubuhnya, memberi makan kepada anjing. Cahaya senja jatuh di atas kota Cheonsaek. Area sekitar kota Cheonsaek terbenam dalam matahari terbenam merah, mengubah segalanya menjadi merah tua. Bayangan kami membentang panjang menuju gurun langit.
Aku akan meninggalkan hanya kepala binatang itu, untuk dipersembahkan di depanmu. Aku melihatnya, lalu melihat sekeliling. Buk Jung-ho, Kim Yang-hun, Cheomun Ryong, yang tidak ada di sini. Dan semua tetangga yang dibantai di kota Cheonsaek. Wanita tua dari toko kertas, pemilik toko bibit, para penjaga kota Cheonsaek, kekasih, anak-anak, wanita, pemuda. Dan kemudian, kepada mereka yang diinjak olehnya, aku akan membakar dupa di depan roh mereka. Aku berteriak kepada seseorang, atau mungkin kepada diriku sendiri, bersumpah dengan keras kepada langit. Aku bersumpah, aku akan melakukan ini. Pasti. Pasti. Air mata merah dan hitam bercampur dan mengalir saat aku bersumpah balas dendam kepada langit. Aku terhuyung berdiri dan perlahan mulai mengumpulkan sisa-sisa orang lain, menguburkannya di kota Cheonsaek. Selama beberapa hari, kota Cheonsaek menjadi sebuah pemakaman raksasa. Mengikuti kehendak Buk Yang-hua, aku mengubur Buk Jung-ho di samping makam istrinya, Yeon, dan menguburkan bagian atas tubuh Buk Yang-hua di bawah workshopnya. Kemudian, aku masuk ke workshop Buk Yang-hua dan mulai membuat kerajinan kaca, meskipun keterampilan penyaringanku biasa-biasa saja. Aku tidak membuat boneka seperti bintang laut atau bunga. Aku membuat apa yang paling aku kuasai. Apa yang paling aku yakini untuk dibuat. Kerajinan kaca berbentuk pedang. Aku melelehkan pasir gurun dan membuat pedang terbang kaca, satu persatu. Aku menanam pedang kaca ini sebagai barang kuburan di depan makam orang-orang di kota Cheonsaek. Di Biokra, adalah tradisi pemakaman untuk menempatkan barang kuburan kaca untuk yang telah meninggal. Kota Cheonsaek memiliki ribuan pedang kaca yang ditanam di makam, dan akhirnya aku menempatkan sabre kaca di depan makam Kim Yang-hun, menciptakan makam sabre. Tut! Besok adalah pemakaman Cheomun Ryong di klan Cheongmun. Sebelum pergi ke pemakaman, aku duduk di depan makam Buk Yang-hua. Aku belum menawarkan kerajinan kaca untuknya. Meskipun ribuan pedang kaca sudah ada di belakangku. Mungkin aku masih tidak ingin mengakui bahwa dia sudah mati. Ya, nanti. Aku akan membuat hadiah kuburan untuknya setelah menawarkan kepala Yuan Li kepada jiwa-jiwa orang-orang dan meletakkannya di makamnya. Aku memegang norigai giok yang dia tinggalkan untukku di dadaku dan menutup mataku. Tik, cerak. Air mata hitam mengalir di wajahku. Setelah sejenak hening di depan makamnya, aku mengeluarkan kotak kayu yang dia tinggalkan. Di dalam kotak itu bukan harta dharma tetapi cetak biru untuk membuatnya. Aku membaca melalui cetak biru itu. Buk Yang-hua telah menciptakan cetak biru untuk harta dharma yang memenuhi semua syarat yang aku sebutkan. Nama harta dharma itu adalah pedang kaca tanpa warna. Bahan yang digunakan adalah pasir biasa dari gurun. Sirkuitnya sederhana. Ini adalah pedang terbang kaca, jenis yang paling sering dia buat bersamaku. Aku menghabiskan waktu lama menatap cetak biru pedang kaca tanpa warna, mengagumi karya seni yang ia ciptakan. Bahkan aku, yang tidak begitu paham tentang artefak sihir, terpesona oleh struktur artistiknya. Ini adalah harta dharma yang hebat, mampu meningkatkan kekuatan pedang tanpa bentuk hingga 100%, tidak, 120% dari potensinya. Ini adalah cetak biru harta dharma yang ia tinggalkan. Saat aku membaca cetak biru itu, air mata mengalir deras di pipiku tanpa bisa aku kendalikan. Aku duduk di samping makam untuk waktu yang lama, menangis, tertawa, dan berduka. Kemudian, saat malam tiba dan sebelum hari berikutnya datang, aku berangkat menuju klan Cheongmun untuk menghadiri pemakaman Cheongmun Ryong. Pemakaman Cheongmun Ryong diadakan dengan megah. Ia adalah kebanggaan klan Cheongmun, dikenal sebagai sosok terkemuka di tahap Ki Building. Sebagai keponakan kepala klan Cheongmun Jungjin, pemakamannya dilaksanakan secara besar-besaran di bawah arahan kepala klan. Banyak sesepuh dan anggota senior klan Cheongmun, bersama dengan kultivator tingkat atas, berkumpul dengan serius untuk menyaksikan penguburan Cheongmun Ryong.
Aku menyaksikan pemandangan itu dari belakang Cheongmun Jungjin. Tak ada air mata lagi yang mengalir. Menekan mantra hantu jiwa Yin untuk mencegah kutukan meledak selama pemakaman adalah semua yang bisa aku lakukan. Krek! Petinya disegel, dan Cheongmun Ryong diletakkan di tempat peristirahatan terakhirnya di tanah kuburan leluhur klan. Selama beberapa saat, Cheongmun Jungjin membacakan eulogi, dan aku mengukir kematiannya dalam hatiku, bertekad untuk membalas dendam padanya terhadap Yuan Li suatu hari nanti. Pemakaman Cheongmun Ryong berlanjut selama beberapa minggu lagi. Setelah selesai, Cheongmun Jungjin mengumpulkan dewan sesepuh klan dan anggota lainnya untuk membahas kematian Cheongmun Ryong, pembantaian di Gurun Langit, dan praktisi darah Yuan Li. Sebagai teman Cheongmun Ryong dan seorang kekuatan tingkat pembentukan inti, aku diizinkan untuk menghadiri pertemuan itu. Apakah ini karena alasan lain? Aku merenung, menyaksikan Cheongmun Jungjin mengungkapkan formasi yang diciptakan oleh Cheongmun Ryong di depan para sesepuh. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Dewan Sesepuh Klan sejauh ini. Tetapi mengingat bahwa Istana Perintah Pelayanan akan muncul di dekat wilayah timur Yuan Li dalam 200 tahun, saatnya untuk berbicara. Cheongmun Jungjin memulai. Pertama, sebagian besar barang berharga di Istana Perintah Pelayanan telah diambil oleh para senior makhluk surgawi. Namun, seperti yang diketahui Dewan, dengan menggunakan formasi Ryong, mungkin untuk memanen buah umur panjang yang tersisa di dalamnya. Oleh karena itu, aku mengusulkan rencana untuk memasuki Istana Perintah Pelayanan sebelum 200 tahun berlalu untuk memanen buah-buah ini. Jelas, sebagai kepala klan, ia harus mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ia melihatku dengan hati-hati dan bertanya. Kultivator Seo, meskipun kematian Ryong sangat disayangkan, kita tidak bisa membiarkan formasi yang kalian ciptakan sia-sia. Bisakah kau menggunakan kapal menyeberang Nether untuk kembali ke Istana Perintah Pelayanan? Ia bertanya dengan hati-hati, mempertimbangkan perasaanku. Namun, begitu aku mendengar Istana Perintah Pelayanan, sebuah ide melintas di benakku. Istana Perintah Pelayanan. HM? Istana Perintah Pelayanan, Istana Perintah Pelayanan, Istana Perintah Pelayanan. Saat aku mengulang, Istana Perintah Pelayanan, seperti orang gila, para sesepuh pembentukan inti dan Cheongmun Jungjin menatapku dengan terkejut. Aku bisa menggunakan Istana Perintah Pelayanan untuk menangkap Yuan Li. Yuan Li akan memasuki Istana Perintah Pelayanan. Ia bertujuan untuk menghancurkan semua lantainya dan mencari segel perintah tersembunyi. Apakah kepala klan ingat? Istana Perintah Pelayanan. Apa yang terjadi ketika kau merangsang perintah emasnya? Meskipun kata-kataku terputus-putus, Cheongmun Jungjin mengerti dan matanya bersinar. Apakah kau menyarankan membawa Yuan Li turun ke tingkat pembentukan inti? Benar. Aku menjawab, dengan mata yang memerah. Aku bisa menangkap Yuan Li. Aku bisa merobeknya dan memiliki cara untuk membalas dendam. Tapi metode yang kau sarankan pada akhirnya melibatkan mengaktifkan formasi Istana Perintah Pelayanan, menyegel kultivasi semua orang di dalamnya. Ini bukan solusi jangka panjang, dan pembatasan kultivasi berlaku untuk semua orang. Jika monster tua itu turun ke tingkat pembentukan inti, kultivator pembentukan inti lainnya akan turun ke Key Building. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Aku tersenyum. Aku bisa menangkapnya. Apa? Metode yang telah aku pelajari memungkinkanku untuk menguasai kekuatan bahkan di bawah pembatasan Istana Perintah Pelayanan. Begitulah cara aku bertahan dari tekanan ruang dan melarikan diri melalui formasi teleportasi seperti kepala klan dan Cheongmun Ryong. Setelah mengaktifkan perintah emas Istana Perintah Pelayanan dan membawa Yuan Li turun ke tingkat pembentukan inti, aku yakin bisa membunuhnya. Dengan kata-kataku, Cheongmun Jungjin terkejut, dan para sesepuh pembentukan inti berbisik di antara mereka. Para sesepuh Key Building di klan Cheongmun, yang tidak menyadari percakapan kami, mengenakan ekspresi bingung. Bisakah kau menjamin itu? Jika kau memberiku batu roh, aku bisa berbicara dengan Song Jin dan menggunakan kapal menyeberang Nether untuk kembali ke Istana Perintah Pelayanan dan membuktikannya. Aku ingat jalur yang pernah disentuh Bu Qianghua dan bagaimana ia melakukannya,
Jadi aku yakin aku juga bisa melakukannya. Cheongmun Jungjin, dengan wajah serius, melihat sekeliling audiens. Aku bisa bersaksi tentang kemampuan pembentukan inti kultivator Seo. Cheongmun Jungjin menatapku. Jika apa yang kau katakan benar, peran kultivator Seo akan sangat penting. Aku menyadari. Jika bukti diperlukan, cukup berikan aku batu roh. Aku akan membuktikannya kapan saja. Cheongmun Jungjin menjelaskan situasi kepada para sesepuh dan anggota senior, dan setelah beberapa diskusi, kami akhirnya memutuskan untuk mengunjungi istana perintah pelayanan lagi. Gugu. Banyak teknik pelarian terbang menerangi langit. Masalah ini melibatkan tidak hanya buah umur panjang tetapi juga kemungkinan membunuh Yuan Li, seorang kultivator jiwa yang baru. Selain Cheongmun Jungjin, aku sendiri, dan 4 sesepuh pembentukan inti, 2 sesepuh pembentukan inti tetap untuk menjaga klan. Cheongmun Jungjin mengangkatku dengan artefak terbang, menyesuaikan kecepatan dengan teknik pelarian terbang para sesepuh lainnya saat kami menuju Laut Angin Hitam. Meskipun percepatan pedang tanpa bentuk cepat dan memiliki kecepatan lebih besar dalam jarak pendek dibandingkan teknik pelarian terbang, ada perbedaan signifikan dalam perjalanan jarak jauh antara teknik pelarian terbang yang cocok untuk jarak jauh dan pedang tanpa bentuk yang dirancang untuk pertempuran. Oleh karena itu, meskipun sebagai kekuatan tingkat pembentukan inti, lebih stabil bagiku untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan cara ini di artefak terbang milik kultivator pembentukan inti. Pertama, begitu kita memasuki istana perintah pelayanan, kita akan meletakkan formasi Ryong untuk sepenuhnya tumbuh dan memanen buah umur panjang selama 5 tahun. Kemudian, setelah 5 tahun, kita akan memberitahu kultivator pembentukan inti lainnya tentang rencanamu dan membuka istana perintah pelayanan. Apakah itu baik-baik saja? Aku mengangguk. Jika itu berarti membunuh Yuan Li, apapun baik-baik saja. Baiklah. Meskipun klan Cheongmun akan memonopoli buah umur panjang, itu tidak masalah. Lagi pula, tujuan awalku untuk mendapatkan buah-buah itu, Kim Yang Hun, sudah mati, terbelah menjadi 8 bagian. Sho. Para sesepuh pembentukan inti klan Cheongmun dan aku memasuki penghalang di Laut Angin Hitam, tempat kapal menyeberang neter berada. Cuaah. Saat kami menembus penghalang terakhir, kapal menyeberang neter muncul, dan merasakan kedatangan kami, Song Jin muncul di kapal, diiringi oleh sudah lama tidak bertemu, Senior Seo. Seoran, yang mengenakan jubah hitam, berdiri di samping Song Jin. Sebelumnya setengah manusia, setengah iblis dengan sisik di kulitnya, kini ia tampak hampir sepenuhnya manusia, kecuali untuk tanduk naga di dahinya dan ekor naga di punggungnya, mungkin terkait dengan metode yang diajarkan oleh Song Jin. Di sekelilingnya berputar aura jahat yang menyeramkan. Dia telah mencapai puncak Qi Building. Selain itu, tampaknya ia berada di ambang mencapai pembentukan inti. Aku mengangguk sebagai salam, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dalam keadaan diriku saat ini. Song Jin, menyadari tatapanku, terlihat terkejut dan melirik sekeliling kami. 5 kultivator pembentukan inti dan aku, seorang makhluk tingkat pembentukan inti, semuanya dengan ekspresi serius. Aku merasa sedikit menyesal meninggalkan kalian semua di istana perintah pelayanan terakhir kali. Keheningan. Cheongmun Jungjin memecah keheningan. Kami tidak di sini untuk membahas masalah itu, senior. Hanya saja situasi di benua saat ini kacau, sehingga kami terlihat serius. Kami harap tidak ada kesalahpahaman. Dalam hal itu, Song Jin batuk canggung dan melirik ke arahku sebelum berbicara kepada Cheongmun Jungjin. Omong-omong, apa yang terjadi di benua? Aku telah membaca bintang-bintang, dan ada gejolak besar dalam energi surgawi. Meskipun aku tidak tahu rincian pastinya, aku bisa merasakan sesuatu yang signifikan sedang terjadi. Mendengar itu, aku berbicara. Praktisi darah Yuan Li. Monster tua itu mendapatkan kembali kultivasi jiwa yang barunya dan melakukan pembantaian besar-besaran di dekat gurun langit. Semua orang tercintaku tewas dalam pembantaian itu. Apa?
Song Jin menatapku dengan terkejut. Praktisi darah? Orang itu mencapai jiwa yang baru? Dia dianggap sebagai kultivator pembentukan inti yang sekarat ketika berbagai sekte dan suku menilai potensinya dan dibiarkan begitu saja. Dia menipu semua orang. Dia sebenarnya sudah mencapai tahap jiwa yang baru tetapi kemudian membagi jiwanya menjadi sesuatu yang disebut jiwa darah, menyebarkannya di dekat gurun langit. Aku melanjutkan dengan tatapan lesu di mataku. Dalam pembantaian yang diatur di gurun langit, kultivator tingkat pembentukan inti dari seluruh benua maju untuk menyegelnya. Namun, 200 tahun kemudian, munculnya istana perintah pelayanan di lokasi segelnya telah mendorong semua faksi untuk bersiap menghadapi perang besar dengan kultivator jiwa yang baru. Mendengar kata-kataku, Song Jin menatap Seoran. Sial, dari semua hal, mencapai tahap jiwa yang baru, dan menjadi bahaya bagi muridku? Ini membuatku gila. Aku menatap Song Jin dan Seoran dengan mata lesu dan bertanya, niatku kembali memerah. Mengapa dia menjadi bahaya bagi Daoi Seo? Mendengar kemarahan dalam suaraku, bukan hanya Song Jin tetapi juga para sesepuh klan Cheongmun terkejut. Menunjuk ke arah Seoran, Song Jin berkata, itu karena cahaya laut penindas iblis, sebuah seni iblis yang ia kuasai. Seni ini menghususkan diri dalam atribut air, terutama menarik darah sejati dari binatang iblis laut untuk memaksimalkan regenerasi fisiknya. Ia juga dapat menyuling dan mengendalikan jiwa binatang iblis menggunakan seni ini. Yang paling kompatibel dengan cahaya laut penindas iblisnya adalah suku naga laut. Kekhawatiran memenuhi matanya saat ia memandang Seoran. Ini adalah kisah yang hanya diketahui oleh segelintir orang, tetapi Yuan Li pernah memburu seekor naga laut pembentukan inti dari suku naga laut. Raja Naga Laut Seo Hweol mengejarnya selama 3 hari 3 malam, menegurnya, dan dengan penuh kasih mengampuni Yuan Li setelah mengambil jiwa dan mayat naga laut itu. Seo Hweol adalah sosok yang penuh kasih, tetapi terlalu lembek. Jika itu adalah lembah hantu hitam, siapapun yang menyakiti murid kami akan diekstraksi jiwanya dan disuling menjadi hantu. Mengambil jiwa dan mayat naga laut. Aku teringat jiwa naga darah di antara 7 jiwa yang dikendalikan Yuan Li, yang mirip dengan naga laut. Jika Seo Hweol mengambilnya, mengapa Yuan Li masih memiliki jiwa itu? Bagaimanapun juga, dengan Seo Hweol pergi, Yuan Li tidak perlu khawatir tentang perhatian Raja Naga Laut. Ada kemungkinan besar ia akan menargetkan Seoran untuk mengembangkan cahaya laut penindas iblis. Darah setengah naganya berasal dari garis keturunan kerajaan. Yuan Li, yang mengetahui nilai darah itu, akan sangat ingin mendapatkannya. Song Jin menyilangkan tangan, tanpa khawatir. Cheongmun Junjin kemudian berbicara. Memang, mengingat sifat Yuan Li yang ingin membanjiri seluruh benua dengan darah, para kultivator pembentukan inti telah bersatu untuk menghentikan kembalinya dia dalam 200 tahun. Kami datang untuk meminta petunjukmu dalam merancang rencana melawannya. Cheongmun Jungjin kemudian menjelaskan rencana menggunakan istana perintah pelayanan melawan Yuan Li. Jadi, rencananya adalah menariknya ke dalam istana perintah pelayanan dan membunuhnya? Ya, benar. Ini berisiko. Song Jin menyatakan keprihatinannya. Kau mungkin tidak tahu, tetapi istana perintah pelayanan, juga dikenal sebagai istana pembebasan, bukanlah artefak utama. Ya? Kebingungan muncul di wajah Cheongmun Jungjin dan para sesepuh. Apa maksudnya? Sepertinya kalian tidak tahu. Istana perintah pelayanan, yang dibuat oleh pengrajin surgawi, pada awalnya adalah segel silindris kecil seukuran telapak tangan. Istana perintah pelayanan saat ini adalah istana yang diperbesar dibangun dalam bentuk segel itu. Song Jin melanjutkan penjelasannya. Segel perintah pelayanan, juga dikenal sebagai segel pembebasan, dibuat sebelum munculnya gerbang kenaikan. Segel ini memberikan berkah untuk kenaikan, menarik takdir yang diberkati menuju alam atas, menutup jarak. Namun, sebagai efek samping dari memaksakan daya tarik takdir, pemegang segel perintah pelayanan akan menerima takdir surgawi. Taksir surgawi, kau katakan?
Ya, kultivator pembentukan inti mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep takdir, tetapi sebagai seseorang yang telah mencapai makhluk surgawi, aku menyadari kekuatan takdir surgawi dan harus memperingatkanmu. Menggiringnya ke dalam istana perintah pelayanan untuk bertarung berarti ada kemungkinan dia bisa mendapatkan segel perintah pelayanan dan memperoleh perlindungan takdir surgawi. Jika itu terjadi, kecuali ada makhluk dengan takdir yang lebih kuat, tidak ada yang bisa menahan takdir surgawi yang dibawa oleh segel perintah pelayanan. Taksir, taksir surgawi. Cheongmun Jungjin tampak bingung tetapi mengangguk mengerti. Meskipun Song Jin telah jatuh ke tingkat pembentukan inti, ia jelas merupakan jiwa yang tersisa yang telah mencapai makhluk surgawi, dan pengalaman serta otoritasnya melampaui Cheongmun Jungjin. Tunggu, tapi senior. Segel perintah pelayanan itu, kami tidak menyadarinya. Apa kemungkinan dia mengetahuinya? Saat seorang sesepuh klan Cheongmun bertanya kepada Song Jin, mereka menyadari kontradiksi dalam pertanyaan mereka. Hanya karena mereka tidak menyadarinya, tidak berarti monster tua yang telah hidup lebih lama dari mereka tidak mengetahuinya. Memang, Yuan Li menyadari keberadaan segel perintah pelayanan. Yuan Li tahu tentang segel perintah pelayanan. Ini adalah salah satu informasi yang aku dapatkan saat bertahan hidup melawannya. Aku tidak bisa mengungkapkan kembaliku, jadi aku berbicara secara samar, tetapi itu cukup untuk membuat ekspresi orang lain gelap. Namun, aku memandang mereka dan berkata, "Jadi, apakah kalian berencana untuk membatalkan rencana ini? Jika masalahnya adalah dia mendapatkan segel perintah pelayanan, bunuh saja dia sebelum dia bisa mendapatkannya." Aku menatap sekeliling dengan ekspresi lesu dan melanjutkan. Sepertinya semua orang skeptis karena aku belum membuktikan kekuatanku di bawah pembatasan. Bagaimanapun, mari kita pergi ke istana perintah pelayanan dan aku akan membuktikannya terlebih dahulu. Cheongmun Jungjin mengangguk setuju. Bagaimanapun, terlepas dari situasi kultivator Seo, kita perlu memanen buah-buahan. Jadi mari kita lanjutkan. Koong. Seorang sesepuh klan Cheongmun meletakkan batu roh di depan Song Jin. Kami meminta bantuanmu, senior. Tolong gunakan kapal menyeberang neter untuk pergi ke istana perintah pelayanan. Kami perlu pergi ke sana untuk alasan kami sendiri. Baiklah, dengan batu roh ini. Setelah memeriksa batu roh, Song Jin mengaktifkan kapal menyeberang neter lagi. Gugu. Kapal menyeberang neter terbang naik. Aku melihat sekeliling dengan ekspresi lesu dan mendekati Seoran. Daoi Seo. Ya, senior Seo. Lain kali, kau berjanji untuk memenuhi salah satu permintaanku, kan? Benar. Aku mengeluarkan bola pemecah ruang dari barang bawaanku. Aku memiliki permintaan untuk Daoi Seo. Apa itu? Ajari aku bagaimana cara mengaktifkannya.